Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah YIN Pekalongan, khususnya yang mengambil mata kuliah Etika Profesi Hukum, prodi atau jurusan HKI, ketemu lagi dengan saya di jam ini di tema atau di perkuliahan konsep etika profesi hukum. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita keberkahan, dan juga menjadikan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Saudara, hari ini tema kita adalah tentang konsep dasar etika. Ini adalah pertemuan tema kedua yang menjadi landasan untuk kajian-kajian berikutnya. Oleh karena itu, nanti bisa diperhatikan dengan baik. Oke, selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan garis besarnya terkait dengan tema yang pertama ini. Oke, baik. Jadi kalau kemarin di silabus itu sudah kita jelaskan tentang pembelajaran kita selama satu semester ini, apa saja yang kita kaji. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang konsep dasar etika itu ya. Oke, baik, sebentar, ini lagi loading. Oke. Oke. Nah, pertama ini kita ada 5 hal yang kita bahas: etika, etiket, kemudian moral, agama, akhlak, dan susila. Yang ini menjadi landasan penting begitu. Yang pertama, etika. Apa sih etika? Etika itu dari bahasa Yunani yang mempunyai arti watak atau sikap, etos begitu ya. Bisa juga diartikan sebagai kesusilaan atau adat. Dari pengertian ini kemudian muncul istilah atau pemahaman lain tentang etika. Yang pertama yaitu ilmu tentang asas-asas moral. Yang kedua, pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio. Kemudian yang ketiga, istilah yang menunjuk pada filsafat moral. Kemudian yang keempat, etika itu berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Jadi awal dari kata etos itu kemudian menurunkan beberapa definisi terkait apa itu etika. Begitu ya. Jadi ketika dipahami sebagai ilmu, berarti ilmu yang mengkaji tentang asas-asas moral. Ketika dimaknai sebagai pandangan hidup, maka etika itu sebagai ukuran baik dan buruk menurut akal. Ketika dikaitkan dengan filsafat, maka etika itu masuk dalam klaster atau rumpun filsafat moral. Kalau dikaitkan dengan ukuran atau standarisasi, maka etika itu adalah ukuran untuk menentukan tingkah laku manusia. Jadi baik. Oke, berikutnya adalah, nah ini ada istilah yang saya kira tadi dari 4 klaster tadi bisa dimaknai atau bisa dimasukkan dalam slide ini, dipahami satu, ilmu tentang filsafat moral. Tadi kan etika ketika dipahami sebagai filsafat masuk kategori filsafat moral. Tidak mengenai fakta tetapi tentang nilai, tidak mengenai tindakan manusia tetapi tentang idenya. Nah, yang kedua adalah studi tentang tingkah laku manusia. Dalam hal ini etika tidak hanya menentukan kebenaran sebagaimana adanya, tapi juga menyelidiki atau meneliti manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.
Yang ketiga, etika itu pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral. Dan juga yang terakhir nilai. Nah, ini istilah-istilah ya tentang etika. Nah, ada hal yang penting yang kemudian harus saudara-saudara ketahui tentang objek kajian. Berarti sasaran kajiannya etika itu apa? Sumber kajian atau sumber etika itu apa? Fungsi dan sifat. Jadi pertama, yang menjadi objek kajian etika itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi objeknya adalah perbuatan. Sumbernya dari mana? Sumber etika itu akal atau pikiran sebagai hasilnya. Etika tidak bersifat mutlak dan tidak universal. Kenapa demikian? Karena sumbernya akal, dan akal itu kan relatif antara satu orang atau satu kelompok masyarakat berbeda dengan kelompok lain. Oleh karena itu bersifatnya relatif, sifatnya tidak absolut begitu ya. Yang ketiga adalah fungsi. Fungsinya apa etika itu? Fungsinya sebagai penilai penentu. Ini kaitannya dengan standarisasi, penetap perbuatan manusia. Sifat dari etika sendiri itu relatif berubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Ya karena sumbernya pikiran atau filsafat atau akal, sehingga kan sifatnya tidak absolut, tidak bisa tetap dan berubah. Nah, kira-kira begitu, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Apakah etika itu penting? Nah, pertanyaannya, apakah etika penting? Kita sekarang ini hidup di zaman pluralistik ya, yang masing-masing orang itu punya kelompok, punya aturan, punya ketentuan, punya norma sendiri, yang masing-masing kelompok ini saling mengklaim kebenarannya. Aku kelompokku benar, kelompokku paling benar. Terus kemudian suku saya paling benar, misalkan aturan yang dibuat oleh kelompok saya paling benar. Itu zaman sekarang yang tidak bisa kita pungkiri, saudara. Yang kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat tanpa tanding. Artinya apa? Gelombang modernisasi terus begitu menggelora, begitu ya. Dan masing-masing orang butuh orientasi. Kalau orang tidak punya orientasi jelas, tidak punya pegangan mana yang tepat, mana yang tidak, arus modernisasi, arus globalisasi begitu pesatnya, ya apa kandas kan gitu. Etika dapat menangkal dan menghadapi ideologi dengan kritis dan objektif. Nah, ketika setiap orang masing-masing punya aturan yang paling benar, maka etika penting. Ketika modernisasi begitu menggempur benteng-benteng tatanan moral masyarakat gitu ya, etika menjadi penting. Maka menangkal dan menghadapi ideologi dengan kritis dan objektif. Oke, apa sih perbedaan antara etiket dan etika itu, apa perbedaannya kira-kira? Oke ya, ini perbedaannya etika dan etiket. Nah, coba ini akan saya tunjukkan perbedaannya lebih jauh antara etika dan etiket. Sebentar ya. Oke. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi ya. Oke, baik. Etiket dan etika. Apa sih perbedaannya etiket dan etika itu? Oke, baik. Kita akan mengulas lagi. Melanjutkan. Maaf tadi ada sedikit trouble begitu ya. Oke. Etikat itu berkaitan tentang cara satu perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang ya, etiket. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Etiket bersifat relatif, etiket sisi lahiriahnya saja. Jadi ini etiket. Ini bisa dibaca nanti di bukunya Pak Fran Magnis Suseno, buku yang sudah saya tulis di
kontrak belajar begitu, atau baca di buku etikanya Berten. Nah, ini ada penjelasan itu. Oke. Moral. Moral itu apa? Sedangkan moral itu berasal dari bahasa Latin yang artinya mores, adat kebiasaan, penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral itu prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah. Yang kedua, moral itu kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah. Yang ketiga, ajaran atau gambaran tingkah laku baik. Yang keempat, istilah yang digunakan untuk memberikan penilaian baik dan buruk terhadap perbuatan manusia yang menggunakan standarisasi adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Itu moral. Berkaitan dengan kebiasaan, yang kebiasaan itu menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Berkait juga dengan prinsip benar dan salah, memang agak semirip-mirip begitu ya antara etika dan moral. Belum lagi nanti ini susila. Tapi sebelum masuk ke susila, perbedaan nanti akan saya tunjukkan. Saya ada semacam penggambaran yang mungkin bisa membantu saudara memahami antara moral dan etika. Ini adalah gambar sepeda motor. Ya. Ini gambar susunan mesin dalam motor itu, dan ini buku perawatan. Nah, dari 3 gambar ini Anda bisa memahami apa itu moral, apa itu etika. Oke, baik. Moral itu buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor. Itu moral. Kalau etika itu struktur dan teknologi yang ada dalam sepeda motor ini. Nah, maka guyonannya begini, kalau Anda menggunakan sepeda motor dengan tidak membaca buku perawatan, tidak memperlakukan motor sebagaimana buku perawatan, ya Anda tidak bermoral terhadap sepeda motor. Kira-kira begitu ya. Oke, itu berbeda antara moral dan etika. Oke, baik. Nah, ini adalah tentang susila. Nah, apa sih susila itu? Nah, kita lihat. Oke, nah susila artinya adalah aturan hidup yang lebih baik. Jadi untuk lebih jelasnya ini tiga tabel. Yang pertama moral, tabel kedua etika, tabel ketiga susila. Jadi kalau moral itu nilai norma dalam masyarakat atau realitas praktis. Kalau etika itu baik dan buruknya ukuran akal atau pemikiran filosofis. Susila itu aturan hidup yang lebih baik, upaya membimbing, memandu, dan mengarahkan. Itu susila. Oke, baik. Nah, sekarang akhlak. Ini istilah-istilah yang memang harus begitu paham ya, antara etika, moral, susila, dan akhlak. Kalau akhlak itu lebih kepada budi pekerti secara bahasa, bisa diartikan sebagai perangai atau tingkah laku, kemudian juga bisa diartikan sebagai karakter begitu. Kalau dalam istilah lain, akhlak itu adalah kejadian atau kholik, dari kata kholako begitu ya. Jadi keterpaduan antara kholik makhluk. Kholik berkehendak, makhluk berperilaku. Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, ini secara terminologi. Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak itu adalah ibaratun an hayatin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi akhlak itu adalah sebutan atau ungkapan dari gerak jiwa yang bersih, yang dari gerak jiwa yang bersih itu bisa melahirkan pekerjaan atau perbuatan secara gampang dan mudah tanpa berpikir dan tanpa berpendapat. Artinya apa yang muncul itu benar-benar refleks begitu loh. Gak ada niat apa-apa, itu akhlak begitu. Jadi ketika orang berbuat baik, menolong orang tanpa berpikir panjang.
Berarti karakternya dia baik begitu. Akhlaknya dia baik. Jadi gitu. Maka kalau ada orang sikap Anda melihat sinetron, kemudian ada orang baik, orang jahat, itu bisa jadi bukan karakter aslinya. Kira-kira begitu ya. Karena kata kuncinya adalah bisuhulatin wa yusri min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Al-Ibrahimani mengatakan halun nafsi rasikhatun tasdur anha al-amal min khairin aw syarrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi kata kuncinya akhlak itu harus konstan. Tidak temporer, orang kadang-kadang begitu ya. Tidak memerlukan dorongan dari luar. Ketika Anda berbuat baik, tidak perlu dia motivasi, nggak perlu ada yang menyuruh gitu. Dan tidak temporer sekarang baik, besok tidak, sekarang lembut, besok kasar, tidak. Itu bukan akhlak karakter berarti. Karena tidak temporer gitu. Tidak konstan, nggak seketika langsung. Kalau seketika tanpa berpikir, tidak temporer, itu akhlak. Jadi memang susah. Oke. Yang ini 5 ciri akhlak itu adalah perbuatan telah tertanam kepribadian, timbul dari dalam diri tanpa paksaan, kemudian sungguh-sungguh bukan acting, kemudian ikhlas melakukannya, mudah tanpa pemikiran, bukan berarti nggak sadar, tapi apa yang muncul dari dalam diri seseorang itu betul-betul perbuatan yang memang sudah melekat dalam dirinya, kira-kira begitu. Inilah yang melekat pada sosok insan kamil atau manusia sempurna ketika mempunyai akhlak dengan 5 ciri seperti ini. Oke, baik saudara, saya kira penjelasan sedikit dari saya tentang konsep dasar etika ini saya cukupkan sekian. Di penutup perlu saya sampaikan biar Anda bisa lebih paham lagi, moral secara fungsi dan peran itu menentukan nilai perbuatan manusia baik dan buruk. Jadi moral, susila, akhlak, etika itu secara fungsi dan perannya menentukan, jadi kesamaannya itu di peran dan fungsi, sama-sama berperan dan berfungsi menentukan nilai perbuatan manusia baik dan buruk. Kemudian sumbernya itu adalah kebiasaan kalau moral, susila juga sama, tapi kalau etika sumbernya akal. Untuk menilai itu loh, baik dan buruknya itu bersumber dari apa? Kalau moral dan susila itu akal, tapi kalau etika, moral dan susila itu adalah kebiasaan, kalau etika itu akal, tapi kalau akhlak, Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi ukuran. Sifat dan kawasan, kalau moral itu praktis dan lokal, susila itu praktis lokal individual, etika itu teoritis umum, tapi kalau akhlak itu teoritis universal. Karena panduannya adalah Quran dan hadis, maka kebenaran itu universal. Ya, bukan lokalitas sebagaimana kebiasaan sebagaimana akal. Oleh karena itu, etika dan moral serta susila itu produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui manusia. Susila, moral, etika itu produk manusia. Tapi kalau akhlak berasal dari wahyu Tuhan. Sehingga dengan demikian, etika, moral, dan sosial itu sebetulnya adalah penjabar akhlak yang terkadang mujmal. Karena apa? Ketentuan-ketentuan akhlak yang bersumber dari wahyu Tuhan itu kadang kan aturannya global, tidak tafsir, tidak rinci. Nah, penjabarannya itu terkadang dalam etika, moral, dan susila. Oke, saya kira begitu. Terima kasih sedikit penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat. Nanti bisa lanjut di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.